Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Effendi dari kelas 12C. Hari ini saya akan membuat video mengenai tradisi Bukuan. Jadi yang pertama-tama yang akan saya sampaikan ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Ada pengertian, sejarah, kemudian pelaku atau pelaksana, kemudian selanjutnya ada Kogi. Oh iya, tentang apa namanya? Sisi pelarian. Sing ketiga itu tata cara ya. Wow. Kemudian ada yang kelima, ada tujuan atau manfaat. Keenam ada larangan atau pantangan atau hal yang dilarang apabila tidak melaksanakan tradisi Brokoan. Dan yang terakhir itu bagaimana tata cara melaksanakan tradisi Brokoan ini supaya tradisi Brokoan itu tidak luntur termakan zaman dan masih tetap lestari. Jadi ada 7 poin yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama pengertiannya ya singkat saja, tradisi Brokoan ini adalah tradisi yang dilakukan untuk sebagai menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dengan cara melaksanakan bacaan atau bahasa Indonesianya itu ya saya kurang tahu bahasa Indonesianya, tapi intinya adalah melakukan bacaan atau syukuran atas kelahiran bayi yang baru lahir. Nah, kemudian yang kedua itu ada sejarah. Jadi sejarah tradisi Brokoan ini, tradisi ini itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Dan yang selanjutnya ada pelaku atau pelaksana. Jadi pelaku atau pelaksana itu adalah orang tua dari sang jagung bayi, atau intinya itu secara luas adalah masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa itu sudah melaksanakan tradisi ini itu sudah sejak zaman nenek moyang, ya sudah sangat lama dan masih eksis hingga saat ini, terutama di daerah saya yaitu lingkungan Wire. Kemudian selanjutnya itu ada tata caranya. Nah, tata caranya ini itu mungkin di setiap daerah itu ada sedikit perbedaan. Jadi kurang lebihnya tata caranya itu setelah bayi itu lahir, maka orang tua dari sang bayi itu akan melaksanakan tradisi ini. Jadi mereka itu melaksanakannya dengan syukuran atau bacaan di rumah mereka sendiri dan mengundang semua para tetangga untuk datang, dan juga para kerabat untuk datang ke rumah mereka guna untuk berdoa, bacaan, dan melaksanakan syukuran. Jadi mungkin yang sedikit membedakan itu mungkin adalah menu atau sajiannya itu. Jadi kalau di daerah saya di Wire itu menggunakan tumpeng, sedangkan kalau di daerah Widengan itu dari yang saya wawancara mereka menggunakan urap-urap. Ya, mereka menggunakan urap-urap yang dipakai untuk lauknya. Kemudian manfaat dari tradisi Brokoan ini atau tujuannya itu ialah untuk menunjukkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena bayi kita yang baru lahir itu dapat lahir dengan sehat, dan mereka bagi orang tua yang baru melahirkannya, mereka itu menunjukkan rasa syukurnya itu dengan melakukan bacaan atau syukuran ini, yaitu ya dengan tradisi Brokoan ini. Dan satu lagi, tradisi Brokoan ini adalah supaya bayi kita itu tidak terkena sawan atau sawanan.
istilahnya seperti itu. Untuk sawanan sendiri itu ya adalah kayak mungkin diketok-ketoki sama demit lah, mungkin ya kurang lebih kayak gitulah yang namanya sawan, supaya bayi kita juga tidak terkena sawan. Kemudian selanjutnya itu ada larangan atau pantangan apabila tidak melaksanakan tradisi brokowan ini. Jadi sebenarnya apabila kita tidak melaksanakan tradisi brokowan itu sebenarnya juga tidak masalah, tergantung kepada pribadinya masing-masing. Sebenarnya tradisi ini itu bukanlah suatu kewajiban bagi semua orang, melainkan hanya bentuk rasa syukur saja atas kelahiran anak-anak mereka, atas kelahiran bayi mereka yang lahir dengan sehat, dan mereka menunjukkan rasa syukurnya itu dengan melaksanakan tradisi brokowan ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita supaya tradisi brokowan ini tetap eksis dan tidak termakan zaman dan masih bisa melestarikannya dengan cara kita itu memberitahu anak-anak kita atau ya putra putri kita atau generasi muda yang mungkin kelak akan menjadi orang tua atau mungkin sudah dewasa, bahwa mereka itu harus tetap menjalankan tradisi brokowan ini, atau setidaknya tetap melestarikan tradisi brokowan ini saat mereka sudah punya anak, sudah menikah dan memiliki bayi. Mereka harus tetap melaksanakan tradisi brokowan ini supaya tradisi ini tidak termakan oleh zaman. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, saya akhiri video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.